Jungle. Arsenal di awal musim 2021-2022 bakal jadi tim mediocre atau proses keempat besar. Musim 2021-22 sudah berjalan sekitar 2 bulan. Arsenal masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara Premier League. Tentu posisi ini tidak sesuai target Mikel Arteta. Arsenal sudah menempuh 7 pertandingan, tapi baru meraih 10 poin. Mereka sudah menelan 3 kekalahan. Musim baru dimulai, tapi tampaknya Arsenal bakal sulit bersaing menembus 4 besar. Pasalnya, persaingan di papan atas sekarang begitu ketat, apalagi di 4 besar. Nahas, musim lalu Arsenal sudah gagal menembus 4 besar, bahkan terlempar dari zona Eropa. Lantas, apakah Arteta bisa memperbaiki performa tim musim ini atau justru jadi tim mediocre? Bicara soal kejutan, Arsenal mungkin membuat fans mereka kesal sejak awal. Betapa tidak, The Gunners memulai Premier League dengan kekalahan 0-2 dari Brentford. Momentum buruk itu berlanjut. Arsenal kalah 0-2 dari Chelsea di pekan kedua dan dihajar Manchester City 0-5 di pekan ketiga. Di momen itu, desakan pemecatan Arteta menguat. Untungnya Arsenal segera menang di pekan berikutnya. Mereka juga bisa mengalahkan Tottenham 3-1 di duel pekan ke-6 setelah kalah di 3 pertandingan pertama. Arsenal lalu bangkit dengan 3 kemenangan. Lantas, di pekan ke-7 sebekung jeda internasional, mereka ditahan imbang Brighton 0-0. Sulit menunjuk bintang utama Arsenal sejauh ini. Mereka kesulitan sejak awal musim, sudah bangkit, tapi jelas belum maksimal. Arsenal baru mencetak 5 gol dari 7 pertandingan, nahasnya sudah kebobolan 10. The Gunners bahkan tidak mencetak gol di 3 laga pertama Premier League. Sejauh ini ada Pierre-Emerick Aubameyang yang memimpin dengan 2 gol. Sisanya pemain lain dengan 1 gol. Lalu, soal assist, hanya ada 3 pemain Arsenal dengan masing-masing 1 assist setelah dikalahkan Brentford. Tim kami hari ini seharusnya bisa bermain lebih baik dengan gaya bermain yang kami inginkan dan kami seharusnya bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Usai ditundukkan Chelsea, saya tidak yakin klub dalam sejarahnya pernah mengalami hal semacam ini. Kami harus menghadapi tantangannya. Habis dihajar Man City,
Saya akan mencoba untuk meningkatkan performa tim kami dan kami mungkin akan mengubah cara bermain kami jika kami percaya bahwa kami harus mengubah sesuatu di dalam tim ini. Juventus masih dambakan Mauro Icardi. Klub Serie A, Juventus kembali digosipkan tertarik memboyong Mauro Icardi. Striker PSG itu kabarnya bakal jadi target transfer si nyonya tua di tahun 2022 nanti. Juventus diketahui tengah berburu striker baru di tahun 2022. Mereka butuh mesin gol terpercaya yang bisa menggantikan peran Cristiano Ronaldo di tim mereka. Sejauh ini ada beberapa striker yang dikaitkan dengan tim asal Turin tersebut. Ada yang berasal dari Serie A dan ada beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa lainnya. Dilansir Gazzetta dello Sport, Juventus mengarahkan radar mereka ke Prancis. Si nyonya tua dilaporkan tertarik memboyong Mauro Icardi. Menurut laporan itu, Juventus sudah lama tertarik meminang Icardi di tahun 2022. Juventus sebenarnya sudah mengamati Icardi cukup lama. Bahkan semenjak ia membela Inter Milan, Juventus konsisten dihubungkan dengan sang striker. Tim pelatih Juventus menilai Icardi punya kemampuan yang teruji di Serie A sehingga ia bisa jadi jaminan gol bagi Bianconeri. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus mulai bergerak untuk mengamankan jasa Icardi. Mereka mulai menghubungi Wanda Nara. Mereka melobi istri Icardi itu agar sang striker mau pindah ke Juventus. Proses negosiasi ini masih berada di tahap awal, di mana pihak Icardi masih mendengarkan tawaran yang masuk dari Juventus. Newcastle berpotensi jadi sultan baru. Netizen, dilema. MU keder, City baru tapi punya fans. Klub Premier League Newcastle dikabarkan akan dibeli oleh konsorsium dari Arab Saudi, Public Investment Fund, PIF. Konsorsium itu sendiri milik Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Setelah gagal pada tahun 2020 lalu, PIF kini disebut akan segera merampungkan takeover Newcastle.
Menurut laporan BBC Sport, PSV akan membeli 80% saham Newcastle. Untuk itu mereka mempersiapkan dana mencapai 300 juta pounds. Proses pembelian saham itu pun kabarnya akan segera rampung. Kabar ini pun disambut beragam reaksi dari netizen.